Setahun. 40 tahun lalu sudah setahun berlalu. Senjata antimateri muncul 40 tahun lebih awal. Ini benar atau salah? Xiao Li, ada urusan mendesak. Uji tembak senjata antimateri lusa, saya datang untuk memeriksa prototipenya. Saya yang akan mengawasinya. 10 tahun lalu, bom hidrogen negara Mai merajalela di seluruh dunia. Mereka benar-benar tidak menyangka Daxia sedang mengembangkan senjata antimateri yang 100 kali lebih kuat. Do Erzang adalah ilmuwan terhebat di Daxia. Rampungkan seluruh riset. Ini semua berkat kerja keras para ilmuwan Daxia. Termasuk ayahku. Tak tercatat. Ini apa sih? Negara Mai harus dapatkan ini. Jangan biarkan Daxia monopoli. Pengkhianat negara. Kau bunuh. Merampas prototipe ini akan mundurkan riset antimateri Daxia 50 tahun. Lebih baik kuhancurkan daripada harta nasional Daxia jatuh ke tangan asing. Antimateri aktif, hitungan mundur mulai. Gila kau! Kau mau bunuh kita berdua? Matikan, bicaralah baik-baik. Bergabunglah dengan kami, kujamin. Kulenyapkan nyawamu. Dika, dasar gila. 10.000 mil? Kapan Guntur menggelegar? Ayah, Jangan minum itu, biar aku. Ayah, sedang apa kamu? Ayah, lihat. senjata antimateri Bapak sudah saya ambil. Aduh. Saya menabrak mobil. Aduh. Rencana tidak berguna ini. Saya diusir dari akademi, dikirim bertani. Ibumu sakit parah pun tak saya bawa ke rumah sakit. Sekarang kamu. Masih mau buang waktu sih? Jangan buang waktu, ini hanya mimpi siang bolong. Senjata Hong Chong, teman saya. Ayah. Kata mereka Bapak ingin picu konflik bersenjata. Karena alasan sepihak ini, Bapak diusir dari akademi. Benarkah Bapak juga percaya ucapan mereka? Gagasan Bapak benar. Tanpa kekuatan militer yang kuat, negara akan diremehkan. Kalian mau apa? Teori proyekku sempurna, mengapa eksperimen bisa gagal? Zhang Guoqiang, eksperimen senjatamu mengundang sorotan global. Kau tahu berapa tekanan yang kau beri ke akademi? Kepala batu. Mau apa? Kembalikan. Hanya peduli senjata. Kau bukan ilmuwan sejati. Akademi tak menerimamu. Pertwee, kau tak layak di sini. Jelas kau punya niat jahat. Zhang Guoqiang buat senjata pemusnah massal ilegal. Kau dikeluarkan hari ini karena rencana perangmu. Pulang ke desa, dilarang kembali permanen. Bawa dia. Tidak. Tak boleh. Jangan. Ayah. Ayah menyerah begitu saja. Kembali ke akademi. Bantu sains negara maju. Ini bukan impian seumur hidupmu. Maafkan sikap ayah tadi. Jangan lagi membahas hal ini. Ayah sudah melepaskan itu semua. Militer siak ini kalah telak dari Mak di celah dunia internasional. Jika kita ciptakan senjata antimateri, posisi Xia akan langsung terangkat. Tidakkah kau ingin mencoba? Apa? Ayah. Hari ini juga,
Long Cheng buka seleksi Akademi Sains. Ayo kita coba. Jika lulus, langsung bisa teliti senjata anti materi. Tapi, aku belum punya prestasi. Teori ayah adalah prestasi terbesar. Jika teori ayah diakui, Desia pasti akan bantu mewujudkan senjata anti materi. Baiklah. Akan ku coba sekali lagi. Baik, sinergi ayah anak kami pasti berhasil. Baik. Hari ini kau akan tahu teori Anda benar. Senjata anti materi sudah berhasil kubuat. Untuk membuktikannya, para munafik di akademi berminta maaf. Hei, guru, bisa berangkat. Itu dia, mari berangkat. Halo semua. Siaran langsung seleksi akademisi masyarakat pertama di akademi. Mari kita kenalkan para juri yang akan menilai seleksi akademisi kali ini. Perkenalkan, Prof. Gu, Direktur Fisika dan Rektor Sia, selamat datang. Profesor Jia, Bapak Fisika Sia dan Rektor Akademi, selamat datang. Dan Profesor Chen, Jenius Fisika Termuda Wakil Rektor Akademi. Sambutan hangat. Seleksi ini, siaran langsungnya cukup sukses. Jadi bahan ejekan masyarakat. Masuk akademi dari jalur biasa. Aneh sekali. Kapan standar akademi jadi serendah ini? Entah siapa idiot yang pikirkan ide ini. Sudah dibayar, beri kemudahan, jadi jangan mengeluh lagi. Kursi akademi. Banyak orang yang masih antre sambil membawa uang. Hahaha. Mata sih. Selamat! Peserta nomor 20 berhasil lolos seleksi Akademi Ilmu Pengetahuan. Kenapa? Karya peserta 20 dan milik sama persis. Kenapa dia bisa lolos? Aku tidak. Kau meragukan saya. Kenapa kamu ada di sana? Untuk apa? Kenapa? Pak Jia, boleh saya tanya sesuatu? Kenapa penemuan sama bisa lolos tanggal 20? Di tanggal 20, ayahnya nyumbang 5 miliar ke lab baru. Tidak bisakah ini dianggap layak didanai? Betul sekali, harus didukung. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Seleksi apa? Sama seperti sebelumnya. Kalian hanya bantu orang kaya untuk pencitraan. Kali ini, kita lihat saja apa yang akan terjadi pada kalian. Ayah, masih bisa kembali ke akademi. Percayalah, Pak. Tidak masalah. Mari sambut peserta berikutnya, Zhang Guoqiang. Selamat datang. Kamu! 3 tokoh besar. Kamu kenal kakek ini? Tidak mungkin dia terlihat seperti orang biasa saja. 3 orang. Apakah kalian mengenal peserta ini? Kenal. Hahaha, kami kenal dia. Arahkan topik. Mereka kenal dia. Temukan rahasia tersembunyi ini. Manfaatkan momentum. Jangan-jangan. Apakah dia seorang tokoh sakti? Orang sakti. Dia hanyalah sampah yang diusir dari akademi kami. Hah? Bukankah itu pekerjaan tetap dan aman?
Salah sebesar apa sampai diusir? Sulit menebak isi hati seseorang. Anda dulu anggota Akademi Sains. Aku yang jelaskan. Dia ini. Itu adalah seorang teroris ekstremis. Sepanjang hari di akademi hanya memikirkan riset senjata. Sekarang zaman damai. Menurutmu apa gunanya riset hal ini? Betul. Suka bikin teori konspirasi. Amerika dukung kita tanpa syarat, tapi dia tidak. Selalu berprasangka buruk, pikiran kotor memperkirakan hati orang jujur. Tuhan, orang ini benar-benar pelit. Mereka iri melihat kita maju. Menjijikkan. Sains tanpa batas. Zhang Guoqiang. Masih belum mengerti sampai sekarang. Lihat. Di saat seperti ini, kau masih bisa egois. Tak bisakah kau memberi Ruang besar. lebih toleransi? Tak tahu malu. Jelas kalian yang kolusi dengan lab asing untuk menggelapkan dana. Takut ayahku tahu, lalu kalian usir dia. Aku bukan teroris biasa. Kuteliti senjata. Untuk negara kita. Punya daya tawar di dunia. Diamlah. Dunia sekarang damai. Lihatlah, siapa percaya yang usang ini? Kurasa kau ingin memicu perang. Kau ini lebih baik cepat turun. 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 Sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Turun. Turun. Ayo tidur. Beri aku kesempatan lagi. Kesempatan Zhang Guoqiang. Kami sudah beri kesempatan. Lihat sendiri, rakyat menolaknya. Masih ada yang dukungmu. Dengar nasihatku. Cepat turun. Sudah tua, jangan mempermalukan diri lagi di sini. Buat senjata apa lagi? Kau pikir semua orang sepertimu mendambakan perang? Dekan, punya tapi tak pakai beda dengan tak punya. Leluhur kita berjuang mati-matian untuk menciptakan bom atom. Kau tidak tahu alasannya. Atau kau juga akan bilang mereka mendambakan perang? Kau siapa? Nak pulang sekarang. Oh, ternyata kau anak laki-laki ini. Leluhur kita. Leluhur kita hitung data bom atom pakai sempoa pun tak gentar. Tekad itu kalian hina begitu. Atau kita orang Sia tak mampu. Padahal orang Mei bisa. Kamu itu siapa? Berani bicara begitu, kira kami tidak mengerti. Gampang ngomong, harus saingi Mai. Ciptakan senjata strategis yang tidak kalah. Yang kau katakan itu bisa dibuat. Sampah hanya bisa omong besar. Gampang ngomong. Dengarkan aku, inilah mengapa kalian bisa duduk dengan tenang sebagai juri. Berkat 2 bom 1 satelit yang diciptakan leluhur kita. Tanpa itu, bagaimana mungkin orang Mei menghargai kita? Sudah. Kau ini hanya siswa SMA, cepat pergi dengan bapakmu. Turun panggung. Bicaralah lagi setelah kau benar-benar masuk universitas. Hahaha, lupa ya ayahmu. Dulu diusir ke desa bertani. Mana sempat mengajari anak. Lulus SMA saja hampir mustahil. Apalagi universitas. Universitas? Semua universitas di Dacia. Tak ada yang tak bisa kumasuki. Hei, Zhang Guoqiang. Apakah anakmu juga gila seperti dirimu? Kalian berdua memang sama. Selalu saja bicara hal-hal yang tidak realistis. Dia pikir dia siapa? Juara ujian di Longcheng? Aku memang bukan juara di Longcheng. Aku juara nasional. Tohon. Juara tahun ini. Juara terbaik sepanjang sejarah. Setara. Lalu bagaimana kau tahu? Aku bukan orang itu. Dia murid yang aku rekrut tahun ini. Aku punya nomornya. Pak Gu, teleponlah sekarang. Bongkar kebohongan badut ini. Paul, tunggu saja kau. Pura-pura jadi juara ujian. Tidak tahu aturan. Nei. Kamu. Kau benar-benar juara sempurna yang misterius. Wah, cepat lihat, cepat.
Juara ujian misterius tahun ini muncul dan berhadapan langsung dengan seorang Aku lihat. Suami, cepat lihat. Juara ujian berani melawan orang Akademi Sains. Sutradara, rating siaran langsung tembus angka 2%. Pastikan semua tetap terkendali. Buka semua saluran siaran. Seleksi awal. Trafik besar ini. Tak disangka, rezeki. Apa artinya juara ujian? Mencari sensasi tetap saja sampah. Murid Pak Jia adalah juara nasional terhebat. Juara sempurna, terus apa? Hanya karena keberuntungan saja. Sejenius apapun dia, jika melawan Akademi Sains, Kami bisa buat dia tak pernah berkembang. Sudah. Anak muda, jangan seenaknya cari perhatian. Kau kan bintang di kalanganmu, aku tak akan melawanmu. Segera bawa dia pergi. Mungkin nanti kamu bisa jadi muridku. Maaf ya. Aku tak butuh sepertimu. Kau bilang apa tadi? Pemalsu penelitian munafik jadi guruku. Kau tahu bicara dengan siapa? Moderator. Dia bukan peserta. Segera usir dia. Apakah aturan seleksi kami masih berlaku? Teman muda, menurut aturan, Anda bukan peserta yang diizinkan tampil di panggung. Mohon maaf. Sekarang kalian gunakan alasan itu lagi. 3 profesor besar, apakah kalian takut? Mulutmu memang tajam. Kami beri kesempatan. Penemuan saya adalah senjata energi antimateri yang dulu kalian celah tak berguna. Pertama kali diusulkan ayah saya. Paham, kamu didiskualifikasi. Apa senjata antimateri itu? kau tahu apa itu senjata antimateri? Berani omong kosong? Tentu aku tahu. Antimateri bertabrakan dengan materi biasa akan memicu reaksi pemusnahan. Melepaskan reaksi energi dahsyat. Tingkat konversinya bisa mencapai 100%, jauh melebihi bom nuklir yang cuma... Jika dijelaskan lebih sederhana lagi, ini seperti bom nuklir. Sebutir beras dilempar ke kolam. Sementara senjata antimateri setara tabung gas yang meledak di kolam. Antimateri juga tidak menyebabkan polusi nuklir. Ramah lingkungan dan efisien. Ini semua bisa dicari di internet. Apa gunanya? Ekstraksi antimateri teramat sulit. Aku tahu itu masalah terbesar dalam senjata antimateri, menyimpan dan mengekstrak antimateri. Kalau tahu, kenapa masih bicara sembarangan? Aku sudah buat. Aku sudah buat. Tidak mungkin. Para ilmuwan dunia saja belum berhasil. Kau malah bilang sudah selesaikan. Jelas-jelas cuma cari sensasi. Kau mengerti bahaya senjata antimateri? Berani bicara sembarangan. Senjata antimateri sama dengan dominasi militer mutlak. Nuklir menyebabkan polusi yang sangat parah. Jika dipakai, pasti memicu kemarahan dunia. Bisa jadi musuh global. Nuklir cuma gertakan. Senjata antimateri berbeda, bukan hanya sebagai ancaman. Senjata antimateri tidak hanya bebas polusi, tapi juga kekuatannya 100 kali lebih kuat dari nuklir. Jika kita punya senjata antimateri, keunggulan militer yang melampaui dimensi. Wah, bahaya sekali. Sang Wei, kau sadar? Apa maksudmu berkata seperti ini? Ini bukan hanya sekadar berbohong. Ini, kau bisa memicu kekacauan global dan menyebarkan hoaks. Sekarang juga ku masukkan kau ke penjara. Boleh saja membela ayah, tapi jangan sembarangan bicara. Percaya ayahku, aku tak pernah bohongi kau sejak dulu. Kau pikir aku bodoh? Kau sanggup bikin senjata antimateri? 50.000 tak cukup. Saya mohon maaf atas nama anak saya. Kami tidak ikut seleksi ini, saya akan bawa dia pulang. Tidak perlu repot-repot, ikut saya saja. Basuh dirimu dulu. Siapa dirimu? Pergi sana. Sudah kubuat. Aku sudah buat. Kau tunjukkan saja kalau bisa. Juara nasional? Apaan ini? Anak kecil yang selalu berbohong. Aku bahkan meragukan keabsahan juara ini. Haha, kecil sekali. Begitu saja ukurannya.
Wah, ini punyamu. Senjata antimateri. Mustahil, itu pasti palsu. Yang asli sedang dalam perjalanan. Jangan bicara sembarangan. Aku bisa. Tunjukkan dong. Tapi tunggu dulu. Kalian bisa lihat dulu. Apa sebenarnya ini? Perangkap ion, dia berhasil. Dia berhasil menyimpan antimateri. Lagi ngitung apa? Kah? Coba tebak. Kamu hitung medan magnet. Ngitung ini buat apa? Ya, lihat. Lewat elektroda cincin, melepaskan arus DC dan AC, lalu apa yang akan terjadi? Dengan parameter medan magnet yang tepat dan amplitudo resonansi, antimateri bisa terikat dalam lingkungan medan magnet vakum. Jadi, kita bisa dapatkan satu. Perangkap ion. Ini hanyalah sebuah gagasan dari dulu. Boleh dicoba. Jangan baper. Anakku tidak bohong. Gagasanku benar-benar nyata. Ini apa? Kenapa dikeluarkan? Perangkap ion pengikat, ide ayahku sendiri. Ayah yang jelaskan semuanya. Banyak orang tidak tahu apa itu antimateri, padahal kebalikan sempurna dari semua materi yang ada. Seperti cahaya dan bayangan. Antimateri langsung bereaksi anihilasi dengan materi biasa. Kita butuh wadah penyimpanan khusus. Simpan di ruang yang tidak terkontak dengan benda apapun. Alat ini disebut perangkap ion. Penahan. Jadi membuat ini berarti membuat senjata antimateri? Benar. Mustahil seorang siswa SMA bisa membuat ini. Parameter magnet perangkap ion ini belum bisa dihitung ilmuwan dunia selama puluhan tahun meskipun dengan superkomputer. Bagaimana mungkin dia berhasil? Mustahil. Ini sangat konyol. Mulai sekarang, jangan bicara apa-apa. Situasinya sudah di luar kendali kita. Pimpinan baru memberi kabar. Temuan Zhang Wei. Kemungkinan asli. Meski kau ciptakan, belum buktikan kamu membuat meriam antimateri. Kamu masih saja berbohong. Aku semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Zhang Wei ini benar-benar ada? Mainan ini cukup rumit. Akan kubicara. Bagaimana, Pak Jia? Benar, ini cuma mainan. Tapi buatannya cukup rapi. Aku cukup tertarik. Barang kecilmu bisa menarik perhatianku, kau akan pamer berhari-hari. Turunkan tanganmu, lihat saja, jangan bawa pergi. Ku bilang, apakah ini mainan? Kalian tahu itu benar. Diam. Memfitnah tidak sopan. Kau tahu siapa aku? Aku rektor Akademi Daxia. Aku bisa larang semua sekolah menerimamu. Begini kelakuan rektor Daxia. Memalukan sekali. Antimateriku segera tiba. Nanti kita lihat apa yang bisa kalian katakan. Perintah evakuasi penonton segera. 10 menit lagi pindah ke saluran pribadi. Penemuan anak ini terlalu luar biasa dan aneh. Sekarang jadi sorotan Daxia sutradara. Apa yang sebenarnya terjadi? Diam saja. Ikuti perintahku. Zhang Wei, 5 menit tak membawa bukti. Kau akan menyesal. Tenang. Sudah tiba. Bagaimana bisa? Mustahil Daxia temukan senjata antimateri. Apa? Seorang siswa SMA, selesaikan penyimpanan antimateri. Fuck! Segera. Arahkan agen ke tempat seleksi akademi mereka. Davia. Tak boleh ada senjata lebih kuat dari kita. Cepat. Tim 1 dan 2 berangkat sekarang. Tim 3 sampai 10 lakukan investigasi terhadap semua orang yang mengenal Zhang Wei.
Bos, jika benar, apakah Zhang Wei layak dapat hadiah Nobel? Hadiah Nobel. Pencipta senjata pengendali dunia. Hadiah Nobel tak berarti. Baginya, itu cuma gelar kosong. Percaya. Cukup dia berkata, panitia Nobel bisa antar hadiah ke rumahnya. Bergerak! Zhang Wei ciptakan senjata andalan negara. Zhang Wei ini, apapun yang terjadi, harus dilindungi. Keselamatannya harus aman. Blokir venue seleksi akademi. Gagalkan semua infiltrasi kekuatan asing. Siap. Tunggu. Aktifkan perlindungan bakat utama. Kuasai penuh kota Zhang Wei. Aku harus mengendalikan segalanya. Selain itu, siaga perang level 1 aktif. Waspadai gerakan asing. Siap. Pasukan harimau siaga. Siaga 1 Kelonceng amankan target. Mulai misi. Ini milik Zhang Wei. Xia sedang siapkan operasi besar. Sempurna. Modul, ini senjata antimateri. Senjata antimateri. Inilah senjata antimateri. Tidak ada pertanyaan. Siaran sudah diputuskan sepenuhnya. Kau hanya perlu diam di sana. Layar gelap? Pasti siaran Zhang Wei dibatalkan. Pasti si Zhang Wei itu disiarkan berhenti karena omong kosongnya. Juara ujian ini akan binasa karena omongannya. Sudah, tidak ada yang perlu dilihat. Pergilah. Hah, ini senjata antimateri katamu. Cuma sekecil ini. Ini bahkan bukan lelucon lagi. Alat pembuat antimateri saja sebesar lapangan bola, apalagi rel magnetnya. Mesin antimateri kecil pun butuh lahan seluas pabrik. Barang receh begini kau berani sombong. Kami sempat percayakan harapan padamu. Kurasa kau cuma mau cari sensasi lewat lomba ini. Siaran mati masih mau cari perhatian. Penonton pergi, rencanamu gagal total. Aku jujur bilang, kau mau tenar lewat kami. Pimpi. Nak, lupakan saja. Ayo pergi. Anda mau percaya padaku? Aku percaya padamu. Baiklah. Tunggu dan lihat saja. Cari sensasi lewat kami. Kalian tak layak. Bensek, tak hargai senior. Kau kurang ajar. Dasar, ku hancurkan alat murahanmu ini. Berani kau. Profesor Chen, jika mesin saya ini asli, Anda tahu konsekuensi menghancurkannya. Menghancurkan aset strategis negara bukan kejahatan biasa. Itu pengkhianatan. Ada apa, Profesor Chen? Kini ragu bertindak. Kau bilang ini senjata antimateri, bentuknya tak mirip meriam. Cukup gunakan perangkat saya dengan perangkap ion. Partikel antimateri stabil bisa diekstraksi dalam kondisi normal. Sedangkan antimateri, jika dipasang di meriam, jadi senjata antimateri. Di rudal, bisa jadi hulu ledak antimateri. Senjata antimateri tak berbatas. Apakah perangkat Zhang Wei Xin asli? Ekstraksi antimateri belum bisa dikonfirmasi. Ini tahap tersulit pengembangan senjata antimateri, sulit ditembus segera. Tapi karena dia menciptakan perangkap ion, menyelesaikan masalah penyimpanan antimateri. Saya yakin Zhang Weixin tidak berbohong. Dia mungkin benar-benar menciptakan senjata antimateri bagi militer Daxia. Tidak hanya militer, kelahiran senjata lintas zaman mengubah seluruh Daxia secara revolusioner di panggung internasional. Inilah tujuan hidup saya. Siapkan mobil. Aku akan pergi ke Longcheng sendiri. Momen bersejarah.
petinggi akademi yang tak mampu harus ditertibkan. Xiao Wang, ingat baik-baik. Kekuatan militer Dacia harus setara. Orang-orang barat itu bahkan melebihi mereka jika tidak negara Asia kita. Kita takkan punya harga diri tanpa kekuatan. Tak ada kehidupan layak. Guru yang baik, martabat, kekuatan. Target di depan mata. Sayang, aku takkan melihat hari itu. Nubuh. Pak Guru, Pak Guru. Yang mulia, mobil siap. Bisa berangkat kapan saja. Baik. Mustahil. Benarkah demikian? Pak Lauko, kau sudah pikun. Alat sekecil ini saja tak bisa lihat. Mana mungkin bisa ekstrak antimateri? Kau percaya itu? Jangan sampai terpedaya omongannya anak kecil ini. Seperti zaman dahulu kala. Dulunya terbang dianggap mimpi belaka, sekarang kita bisa terbang ke langit. Dan siapa yang bisa menduga sebelumnya? Sekarang semua orang tinggalkan dompet dan uang tunai, semua bayar pakai scan QR code. Apa maksudmu? Maksudku adalah, zaman maju, tapi pemikiran kalian masih jadul. Kurang ajar. Berani kau bilang kami kolot? Komputer zaman dulu berukuran sangat besar. Kini bisa sekecil ponsel. Lalu kenapa antimateri tidak mungkin? Ini omong kosong, hanya membingungkan. Apa maksudmu? Kau tidak hanya membuat senjata antimateri, tapi juga meningkatkannya. Benar. Kehidupan lampau, aku perbarui senjata antimateri hingga generasi keempat. Dan sekarang, yang kalian lihat kini adalah senjata antimateri generasi kelima. Teknologinya jauh di atas zamannya. Cepat ikut aku masuk. Kita harus dapatkan berita eksklusif. Berhenti. Kami wartawan. Area ini terkunci ketat, dilarang membocorkan info. Maaf, tidak boleh masuk. Boleh kami tunggu di depan? Boleh. Dilarang lewat. Aku WNI darah Tionghoa, berani kalian halangi? Siapa macam apa berani halangi warga AS? Kau berani, dilarang lewat. Baiklah, kami tunggu di depan saja. Maaf, tunggulah 1 kilometer dari sini. Apa maksudmu? Kenapa mereka boleh tunggu di depan? Mereka wartawan Dacia. Wartawan Dacia apanya? Ingat, kami warga AS. Berani Dacia singgung kami, siapapun kau. Dilarang mendekat radius 1 kilometer dari venue. Kalian dengarkan. Tak peduli kau orang mana, ingat, ini tanah kami. Omong kosong. Senjata antimateri generasi pertama pun mustahil. Kau bilang sudah sampai generasi kelima. Buang waktu saja. Zhang Guoqiang, bawa anakmu pergi dari mana kau datang? Tapi barang ini harus kau tinggalkan. Akademi kami berhak menyita penemuanmu yang belum berhasil ini. Kamu tidak punya hak untuk menyita penemuanku. Ini bukan wewenangmu. Lah, bukan kau yang menentukan. Anak buah. Ambil barangnya, Tuan Jia, lalu bawa pergi. Ini milik anak ini. Apakah kamu takut pada seorang siswa ujian masuk perguruan tinggi? Dia bisa apa? Ambil. Bawa dulu. Tunggu. Apa yang kalian mau lakukan? Ini milik anakku. Takkan kubiarkan kalian merampasnya. Hei, Zhang Guoqiang, kau berani ya? Jika kau halangi, kau pun akan kuhabisi. Pak Jia, mungkin tidak baik untuk ini. Saya dapat kabar. Di luar venue, banyak media dalam dan luar menunggu. Bila Bapak bertindak kasar di sini, nanti sulit menjelaskannya keluar. Ini. Tidak mungkin. Dari mana datangnya banyak wartawan? Pasti gara-gara anak ini.
Memalukan sampai ke luar negeri. Sekarang, seluruh dunia tahu lulusan terbaik negeri kita tidak tahu diri. Para profesor dan ahli pasti menertawakan kita. Semua salahmu. Kau tahu. Kau sudah mempermalukan bangsa kita. Yang mempermalukan negeri kita bukan aku, tapi kalian yang mengaku sebagai ahli. Omong kosong. Kau tahu tidak? Jika ilmuwan AS benar-benar mengira kita meneliti senjata antimateri, maukah mereka bantu kita kembangkan senjata nuklir generasi ketiga? Saya ingin tanya para profesor, apakah rakyat kami kurang akal dari orang AS? Mengapa kita butuh bantuan mereka? Dulu leluhur kita menghadapi tekanan internasional, tapi tetap tegas memilih membuat bom atom. Kalian hanya tahu menerima bantuan asing, pantaskah ini bagi leluhur kita? Amerika lebih bebas dalam penelitian dan lebih maju teknologinya dibanding kita. Jelas terlihat, apa salahnya kita belajar dari mereka? Itu bukan belajar, itu ketergantungan. Negara yang selalu menindas kita, kalian masih bersusah payah merayu. Tidakkah merasa memalukan? Sudah cukup, omonganmu tak bisa menutupi fakta bahwa kau mengarang penemuan senjata antimateri. Kini banyak wartawan dalam dan luar negeri menunggu untuk menertawakanmu. Lebih baik kau pikirkan cara menjelaskannya. Menjelaskan? Kenapa aku harus menjelaskan? Bukankah kedatangan wartawan asing membuktikan aku benar-benar menciptakan senjata antimateri? Jadi ini benar-benar produk jadi. Ya, ini benar-benar berfungsi. Bisa menyimpan antimateri. Cegah anihilasi antimateri. Tentu. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Ada yang tak bisa pura-pura lagi, bicara manis. Saat harus membuktikan, malah takut. Kalian yakin bisa menerima konsekuensinya? Apa maksudmu dalam proses pembuatan senjata antimateri tanpa lingkungan dekompresi khusus untuk melepaskan energi berlebih? Energi ini bisa jadi terlalu besar bagi kita. Berlebihan. Seberapa besar energi berlebih ini? 100.000 joule. Jangan-jangan lebih dari 10 juta. 10 juta joule? Itu hanya sebagian kecil dari energinya. Apa? Alat ekstraksi antimateri saya. Hanya dalam 5 menit, energinya mencapai 10 miliar joule. Omong kosong. Tahukah kau, 10 miliar joule setara dengan energi dari ledakan 1 ton TNT. Hanya 4,2 miliar. Kau bilang setelah diaktifkan. 5 menit. Energi berlebihnya 10 miliar joule. Itu perkiraan minimum. Kamu! Profesor, jika konsekuensinya bisa kalian tanggung, sekarang saya. Eksperimen bisa dimulai. Profesor, jika konsekuensinya bisa kalian tanggung, sekarang saya. Aku bisa mulai eksperimen dan nyalakan mesin. Diam dan dengar. Pertama, mesin butuh daya besar. Berapa lama? Selama dioperasikan seluruh lonceng. Mati listrik. Omong kosong. Maksudmu adalah benda ini bisa habiskan semua listrik lonceng? Benar, baguslah. Katamu ada konsekuensi kedua. Jelaskan. Kedua, alat menyala. Akan tercipta energi sisa sebesar 10 miliar joule. Alatku akan menyalurkannya ke bawah tanah. Tapi lonceng tidak siap menyerap energi sebanyak ini. Energinya akan menyebar ke seluruh kota. Bagus. Artinya bahwa kota Long akan diguncang gempa hebat. Zhang Wei, jelaskan pakai bahasa awam. Intinya, bisa picu gempa di kota ini. Apa-apaan ini? Gempa. Siapa tanggung jawab keamanan warga? Siapa urus? Masih mau eksperimen dilanjutkan? Here. Memadamkan listrik saat aktif. Setelah diaktifkan, akan memicu gempa di kota ini. Yang mulia, jangan terlalu khawatir. Kebenarannya masih diragukan. Belum pasti. Segera bentuk tim ahli untuk pemadaman dan gempa kota ini. Siapkan rencana darurat
Yang mulia, Anda. Masih belum paham betapa pentingnya Zhang Wei. Dia sedang menciptakan senjata ampuh bagi negara. Untuk Zhang Wei, kita harus percaya sepenuhnya. Kau ini memang jenius juga, ya. Mengajukan syarat ketat supaya kami tak bisa verifikasi, ya. Berlebihan. Kau pikir kami tidak berani? Kalian berani? Beranikah kalian pertaruhkan jabatan kalian untuk tanggung jawab ini? Lihat aku kenapa? Aku takkan tanggung jawab untuknya. Tuan Jia. Katanya sih, jika barangnya palsu, kenapa masih takut? Betul. Tuan Jia, pikirkan. Walau tak mungkin asli. Tapi anak ini memang cukup ahli. Dia buktikan dulu, lalu kita bongkar. Jadi, kita bisa secara sah ambil penemuannya. Nanti kita pelajari lagi. Siapa tahu, senjata antimateri ini akhirnya jadi. Hahaha, benar juga. Tunggu nanti saja. Bapak akan jadi pahlawan Longcheng. Mau berapa? Gampang, tinggal bicara. Jika Dacia tak mampu, kita bisa negosiasi dengan As. Hahaha, benar sekali. Betul-betul benar, Pak Jia. Nanti kalau sudah kaya. Jangan lupa ajak saya juga ya. Hampir saja saya tertipu oleh anak ini. Kau anak muda mentah. Jangan seenaknya bicara begitu. Aku tak percaya. Mulai eksperimen sekarang juga. Apa katamu? Sebagai ilmuwan, berkorban untuk sains itu biasa. Lakukan saja. Segala risiko dari eksperimen ini, aku yang bertanggung jawab. Pak Jia, ini risiko besar. Pemadaman dan gempa. Kerugian bisa mencapai puluhan miliar. Kau kira lembaga sains besar ini tak punya puluhan miliar? Zhang Guoqiang, bagaimana? Kamu mulai membela anakmu sendiri ya? Pak Jia sudah bersedia menanggung semua konsekuensi. Apakah ini cuma alasan untuk menghindari tanggung jawab? Hanya sandiwara belaka? ayo mulai sekarang. Tadi sangat arogan, Pak Jia, lebih baik batalkan. Bagaimana jika antimateri ini asli? Kota Naga bisa mati listrik dan gempa. Kamu takkan sanggup menanggungnya? Apa kamu takut? Janji menanggung konsekuensi, tidak perlu takut. Zhang Wei, ayo mulai sekarang. Akademi akan tanggung semua konsekuensi. Akademi ini lembaga resmi negara. Kenapa Akademi harus menanggung kesalahan pribadimu? Aku tegaskan lagi. Setelah alat aktif, listrik nasional padam, dan memicu gempa di Longcheng. Tidak perlu terus mengulang-ulang hal yang sama. Pak Jia sudah ambil alih. Takut apa sih? Ayo mulai eksperimenmu. Jangan-jangan kau sudah tak tahan lagi dan ingin kabur. Kau tak sanggup tanggung jawab. Longcheng krusial. Tak bisa ku serah ke orang hina. Wow. Baik. Paham. Ada pemberitahuan dari Balai Kota. Semua risiko uji coba Zhang Wei ditanggung pemerintah. Baginda, benarkah kau begitu percaya pada Zhang Wei? Menurut pakar, kerugian akibat pemadaman listrik dan gempa tetap terkendali. Jika Zhang Wei berhasil, nilai yang dibawanya tak ternilai. Dalam situasi ini, mustahil kami tidak mendukungnya. Oh ya, kapan kita bisa tiba di lokasi? Baginda harus menunggu. Longcheng macet parah hari ini. Banyak pihak asing masuk tiba-tiba. Pertama-tama, kami harus jaga keamananmu. Pertanda badai. Bagaimana mungkin? Pemerintah berani tanggung risiko demi Zhang Wei. Jangan-jangan penemuannya asli. Mustahil. Ku yakin ini ulah Daxia untuk pertanggungjawaban global.
sekaligus bongkar sandiwara Zhang Wei dan ayahnya. No! Kau ini. Seluruh Daxia tunggu kebohonganmu terbongkar. Kau dan ayah Zhang Guoqiang. Sama buruknya. Ayahmu sampah yang diusir dari Akademi Sains. Kau juga bukan orang baik. Hahaha. Bukannya kau mau eksperimen. Kau bilang akibatnya parah. Kau mau padamkan listrik seluruh kota naga. Ayo, tunjukkan dirimu dan ayahmu. Bisa mengosongkan seluruh kota naga. Baik, ini kau yang minta. Ayahmu anak manis. Kau anaknya, berarti kau juga anak manis. Ayahku tak bersalah. Zhang Wei, benar? Tak bersalah sampai diusir dari Akademi Sains. Bertahun-tahun masih saja, anjing tetap makan tahi. Kau lebih tahu dari siapapun alasan ayahku diusir. Diusir dari Akademi Sains karena dia dukung kekerasan ekstrem, ingin picu perang. Dan sekarang ada. Anak jahanam sepertimu, konon nak menyebarkan ajaran apa? Telah cipta senjata antimateri. Onyo. Kau, Cia, dengarkan. Kau memutarbalikkan fakta dan menjebak orang tak berguna di sini. Kau gagal, tak berarti yang lain gak mau berlutut pada asing. Tidak semua mau menyerah pada orang asing. Sungguh absurd. Percuma bicara. Akan kubongkar tipuanmu sekarang. Ayo, anak muda. Katanya kau bisa habiskan listrik kota naga. Dan lepaskan 10 miliar joule sampai gempa. Aku akan duduk di sini dan lihat apa yang akan terjadi. Bagaimana kau padamkan listrik di seluruh kota naga dan picu gempa? Aku juga lihat kau dan ayahmu. Bagaimana cara kalian mengakhiri sandiwara konyol ini? Sudah cukup kalau sudah diam. Moderator, karena pemerintah kota naga siap bantu, sekarang aku bisa mulai eksperimen ini. Sutradara, Zhang Wei akan mulai eksperimennya. Hei, bos. Zhang Wei siap mulai eksperimen. Beritahu semua divisi, dukung Zhang Wei total. Jalankan protokol darurat. Siaga gempa seluruh kota. Siarkan pengumuman darurat, segera evakuasi warga. Matikan listrik dan backup data Daxia. Minimalisir kerugian semua pihak. Zhang Wei, kuharap kau bisa memberikan kejutan. Apa yang kalian bawa tadi? Ini es kering untuk pendingin darurat. Atasan perintahkan Long Cheng akan mati listrik. Apa? Cepat! Backup semua data, lalu matikan sistem. Long Cheng akan blackout, lindungi database perusahaan. Perhatian warga Longcheng. Uji coba energi antimateri menyebabkan blackout. Seluruh kota dalam 1 menit. Dalam 5 menit akan dilepaskan energi 10 miliar joule yang menyebabkan guncangan singkat. Matikan semua peralatan elektronik. Gempa. Kok bisa ada gempa? Bagaimana ini? Gimana? Aku juga tidak tahu jawabannya. Jangan panik. Energi 10 miliar joule hanya timbulkan getaran terbatas di permukaan. Tidak berbahaya. Para warga dimohon tetap tenang. Eksperimen antimateri. Jangan-jangan senjata antimateri yang dibuat Zhang Wei tadi Diresmikan. Apa benar? Semua, kalian sudah tahu risiko eksperimen ini. Mohon matikan alat-alat penting. Segera amankan barang-barang yang mudah pecah untuk menghindari kerugian. Waspada. Beneran, Pak Sutradara? Tidak perlu, eksperimennya pasti gagal. Kenapa harus ikuti anak kecil pembohong itu? Tapi Pak Jia kan ilmuwan dari Akademi Sains masih ragu. Dengar kabar ini. Sepertinya Zhang Wei akan eksperimen. Siaran putus. Tapi kabarnya seluruh kota sudah siap siaga. Listrik padam. Percaya anak SMA bisa bikin keributan besar gini? Emang benar-benar generasi tukang ngibul. Takut apa? Perintah darurat. Segera keluarkan peringatan gempa kota. Tenang, biro kita terkenal gesit. Belum ada sinyal yang menyerupai gempa. Kenapa harus keluarkan peringatan kota? Gempa nggak datang.
Siapa bertanggung jawab? Katanya dari atas ada Zhang Wei. Lagi uji coba anti senjata antimateri. Haha. Itu aja dipercaya. ciptaan seorang siswa SMA. Bisa bikin gempa seantero kota? Mustahil. Lagian, peringatan darurat sudah disiarkan. Observatorium ini ngeluarin peringatan atau enggak? Ya sama aja. Udah, kamu pergi saja. Bome, statusku sebagai kepala LIPI. Masih tak percaya padaku. Abgat, ini bukan bohong. Saya serius. Ini benar-benar nyata. Percayalah semua. Bolehkah aku menjelaskan? Semua. Senjata antimateri. Selama ini hanya teori dan hayalan, belum pernah ada yang melihat. Jangan-jangan dia benar. Belum tentu juga, Pak Gu. Kenapa kamu malah membela anak itu? Meskipun tidak percaya kalau seorang siswa SMA bisa menciptakan senjata antimateri. Keselamatan rakyat tak bisa dipertaruhkan. Segera matikan listrik. Amankan barang berharga. Bukan membelamu, tapi demi rakyat kita. Long Cheng tanggung semua risiko. Baik. Pak Jia juga akan ikut bertanggung jawab. Betul. Bisa benar-benar matikan listrik. Aku rela namaku Jia dibalik. Eksperimen segera dimulai. Naik. Wah, kepala. Han, masih ingin kerja? Peringatan gempa yang kau janjikan mana? Tidak ada sinyal dari sumber gempa sama sekali. Sudah dapat kabar senjata antimateri? Mungkin sudah ada. Energi lebih 10 miliar joule ke permukaan. 10 miliar joule? Tidak paham. kirim saja peringatan. Jangan banyak omong. Ada pertanyaan apa? Ini hanya dongeng belaka. Mana ada senjata antimateri? Hanya di fiksi ilmiah. Lagi pula, eksperimen ini oleh anak SMA. Mustahil dia bisa menciptakannya. Kepala negara Sia. Sudah umumkan siaga perang. Dan tiba sendiri di Longcheng. Pikir pemimpin negara bercanda? Longcheng penuh wartawan dan ahli asing. Semua orang bercandamu. Segera laksanakan. Para staf, Para staff. kepala, beritahu semua. Masuk status siaga. Kirim peringatan gempa ke Longcheng. Siap. Pak Jia, coba Anda nyalakan sendiri. Kau pikir aku akan ikut dalam leluconmu ini, nak? Biarkan aku. Jika gagal, lelucon ini tetap kumulai. Kau masih terlalu muda. Jangan ambil risiko ini. Tapi Aku percaya padamu. Nat, aku yakin kau tidak berbohong. Gelar pengaktif senjata antimateri pertama sejarah. Ayah ambil. Ayah. Sebentar lagi. Nama Tuan abadi dalam sejarah. Gelar Bapak Senjata Antimateri Dacia adalah milik Tuan. Saatnya kita menyaksikan keajaiban. Perhatian semua staf. Catat seluruh proses eksperimen sesuai perintah. Jangan lewatkan detail. Siap. Benar. Peluang.
Mereka. Arah. Jangan sampai ada kesalahan. Jangan sampai ada kesalahan. Zhang Guoqiang, kau dan anakmu sama-sama lelaki. Antimateri hanyalah khayalanmu, Zhang Guoqiang. Benda semacam ini mustahil dibuat. Bangkit dari tidur abadi. Wibawa tetap tegak. Ayah, singa kebanggaan Dacia berkibar kembali di timur. Perjalananmu. Bagaimana bisa begini? Ini mustahil. Jauhi perangkat dari kabel. Ini mustahil. Dia berhasil. Listrik padam. Benar-benar padam? Mustahil. Ini pasti palsu. Pasti dia suruh orang matikan saklar. Fakta-faktanya sudah jelas di depan mata. Kau masih mau ngotot? Sulitkah akui kelebihan orang? Sebagai kepala Akademi Ilmu Pengetahuan, kau tak punya kelapangan dada. Mustahil. Tatsu. Kau sampah kampungan. Mana bisa menang lawan kepala akademi? Siaran terputus. Artinya Zhang Wei berhasil. Lonceng mati listrik. Berapa lama lagi? Yang mulia, sekitar setengah jam. Tidak, aku tak sabar menunggu. Panggil wali kota Lonceng. Suruh ke tempat acara, lindungi Zhang Wei sekarang. Segera selidiki orang Akademi Sains. Selidiki. Siap. Berhasil. Sungguh berhasil. Negara kita tak akan lagi ditindas orang Amerika. Ada apa ini? Palsu. Semua palsu. Kalau listrik sudah mati, artinya penemuan Zhang Wei berhasil. Bisik apa? Nah, kita berhasil. Kita berhasil. Benar. Ayah. Ini bukti dulu. Apa? Lihat. Tuh kan, benar juga apa yang kukatakan. Zhang Wei penipu. Katanya listrik padam. Kenapa belum padam juga? Ada apa ini? Siaran hidup kembali. Tidak padam. Zhang Wei katanya listrik padam. Katanya seluruh kota naga gelap. Apa nggak ada pemadaman listrik? Haha, Zhang Wei, dasar penipu. Katanya mau kosongkan kota naga. Mana ada tindakan sekarang? Tidak ada, kan? Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Ini Pak Jia. Direktur Akademi. Mungkin bercanda. Dia benar, senjata antimateri saat ini mustahil direalisasikan. Kau hanya berhayal. Bikin ribut. Kau buat semua orang ikut kau tadi berita. Eksperimen apa yang padamkan listrik? Kenapa belum padam? Siapa tahu, ini eksperimen antimateri. Ini hanya sebuah sandiwara. Katanya seluruh kota mati listrik, tapi di luar normal. Kami ini dibodohi anak CMA.
Dibodohi. Di mana? Sudah kutanya ke 6 distrik Kota Naga. Tak ada yang mati listrik. Tidak padam. Pantau terus kondisi listrik. Zhang Wei, kamu benar-benar gagal. Zhang Wei, listrik tidak padam. Masih mau berkilah? Akui saja. Kalian berdua hanyalah dua badut yang mencari perhatian. 3 menit. 3 menit lagi. Alat ini akan menguras semua listrik lonceng. 3 menit lagi. Alat ini akan menguras semua listrik lonceng. Sudah. 3 menit lagi dan lagi. Zhang Wei, kau mau apa? Sudah puaskah dengan sandiwaranya? Seperti ayahmu, kalian berdua pembohong. Tepat sekali. Eksperimen ini gagal. Kau kacaukan kota, tanggung sendiri. Dekan Jia, Profesor Chen, jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Aku yang mengaktifkannya. Semua tanggung jawab ada di pundakku. Anakku tidak bersalah. Ayah tak perlu. Oh, kau mau. Jadi kau ingin menanggung semuanya untuknya. Tepat sekali. Ini semua salahku. Semua tindakannya adalah perintah dariku. Dia masih kecil. Tak paham. Ini tak ada hubungan dengannya. Lihatlah, ikatan ayah dan anak ini sungguh mengharukan. Jangan buru-buru. Beri aku 3 menit, hanya 3 menit. Tapi Sanggok yang ingin kubebaskan anakmu. Bisa saja. Berlutut dan mohon, anakmu kubebaskan. Jangan, ayah. Jangan dengarkan mereka. Pikirkan baik-baik. 1 kesempatan saja. Setelah 3 menit, jika kau berlutut mohon, lantai sampai berlubang, anakmu tetap tak kubebaskan. Aku memang. Kutanya, berlutut atau tidak? Ayah, jangan. Jangan berlutut. Ayah percaya. Ayah tak bisa taruhan masa depanmu. Kau baru 18 tahun, masih panjang hidupmu. Hidup ayah sudah begini adanya. Tidak apa-apa. Ayah, jangan bersujud pada mereka. Direktur Jia, kuharap kau jujur. Itu benar. Ayah, percayalah padaku. Masa depanku bukan hak mereka. Ini untuk kebaikanmu. Nyaha. Dekan Jia, kumohon. Bebaskan anak saya. Kalian akan menyesal. Perni. Hahaha, beneran percaya? Cepat bangun. Apa sih maksudmu? Hamba, maksud apa? Sua, kau pikir permintaanmu bisa mengubah segalanya? Kau belum tahu. Klaim tentang senjata antimateri yang dibuat anakmu sudah tersebar ke seluruh dunia. Omong besar ini benar-benar mencoreng negara Xia. Kau pasti belum tahu, inilah yang. Belum sampai 1 jam, puluhan profesor dan ahli asing sudah menghubungi saya menanyakan hal ini. Karena kalian juga. Dalam sehari, dunia mengejek negara kita. Masalah sebesar ini bisa hilang hanya dengan sebuah kata. Tidak mungkin. Siaran sudah berhenti. Kok bisa cepat menyebar? Harimau. Kok bisa cepat tersebar? Kira-kira ini apa? Ini bukan penemuan biasa. Senjata antimateri. Aset strategis yang bisa membawa kemajuan suatu negara. Sedikit bocoran saja, dunia langsung heboh. Betul. Karena hoaxmu, negara kita jadi bahan tertawaan. Kalau memang itu benar, dunia pasti iri negara kita punya jenius muda kayak aku. Dasar! Jangan sombong dulu, Zhang Wei. Sekarang kamu harus mikirin gimana jelasin semuanya ke tamu VIP kita. Su, VIP apa-apaan? Tentu saja, para tamu asing kehormatan kita. Apa maksudmu? Yang aku tahu. 4-5 tim asing datang. Gimana aku bisa menjelaskan kepada tamu kehormatan bahwa ini hanya tipuan? Kamu tak mau malu.
Jiaping, tertawa apa? Memalukan. Dekan Jia, sebenarnya kau orang negara mana? Bualan. Dong, orang Daxia. Benar begitu, mulutmu terus menyebut tamu kehormatan, tapi sikapmu jelas memuliakan asing. Kau orang Daxia atau antek asing? Apa katamu? Beraninya kau menghina Pak Jia. Kau tahu betapa besarnya jasa Pak Jia bagi Daxia? Termasuk kau, Profesor Chen. Orang Daxia tidak akan tunduk kepada kekuatan asing. Rakyat Daxia bagaikan naga, melangkah dengan kepala tegak, penuh kebanggaan. Kami tidak akan bergantung pada asing dan rela kehilangan harga diri. Berani kau sebut laksana naga? Bagus. Dekan Jia, kau bilang aku mempermalukan Daxia. Benar. Dengar ini. Meski eksperimenku gagal, ini menunjukkan semangat Daxia yang tidak menyerah, menantang, menjelajah, dan melawan otoritas. Memalukan? Kalianlah anjing pengecut. Kau masih berani bicara besar seperti ini? Gagal dan mengacaukan Daxia. Aku akan menghukummu. Kapan aku bilang eksperimennya gagal? Apa? Sia. Maksudmu apa? Ayah tua. Ayahku mengabdi untuk sains Daxia. Namun kau yang licik dan penuh intrik mengusirnya hingga harus menjadi petani di pedesaan. Akademi Sains kini rusak. Akademi Sains kini menjadi alat korupsi bagi kalian. Tahu, jika aku bisa mengadukanmu, apa akan jadi prioritasku membersihkan kalian. Kembalikan kemurnian penelitian Daxia. Kamu kurang ajar. Kau tahu siapa Pak Jia? Berani bicara begitu padanya. Katakanlah cepat, apa jabatannya? Ditunjuk kepala negara. Ditugaskan ke Akademi Sains sebagai pilar negara. Kau ini meragukan kepala negara? Kalau kepala negara itu juga buta. Kurang ajar. Menghina kepala negara, nekat. Membiarkanmu jadi pilar negara. Penilaian kepala negara buruk. Berani. Zhang Wei berani menghina Anda. Padahal Anda sendiri datang. Dia benar. Aku yang buta. Aduh. Longcheng Baradaya. Cek operasi. Persediaan dari gudang kami. Baiklah, paham. Pak Lurah. Litik dan Utara mulai mati. Apa? Pusat kota mati listrik. 6 distrik utama. Semua kekurangan pasokan. Mati lampu. Istana mati lampu. Benar, seluruh Longcheng mati lampu. Aku tahu. Dia berhasil. Maksudmu mati lampu? Mana mungkin anak SMA bisa begitu? Ini bagaimana? Jangan-jangan benar mati lampu. Tidak mungkin. Tunggu, aku cek dulu. Pasti sekring putus. Ada apa ini? Jangan-jangan. Benar listrik padam. Di mana? Sudah hubungi Zhang Wei? Senjata antimateri mereka, asli atau tidak? Apa? Kota naga gelap total. Senjata antimateri mungkin nyata. Halo. Segera hubungi Zhang Wei dan ayahnya. Apapun caranya, bawa Zhang Wei dan ayahnya jadi warga AS. Jika mereka setuju. Itu mereka. Direktur dan wakil lembaga partikel AS. Dengan gaji miliaran per tahun. Dan mendapat penghargaan tertinggi dari pemimpin tertinggi Amerika Serikat. Oh ya. Jika mereka tidak mau, negeri Xia tak boleh punya senjata antimateri. Zhang Wei, jangan tidak tahu diri. Hahaha, Zhang Wei. Katanya mau kami saksikan. Sekarang terang, mau tunjukkan apa? Mau terus bicara kosong. Hah, masih saja bicara omong kosong, lebih baik ditangkap saja. Zhang Wei, sampai kapan kau akan terus berpura-pura?
Waktu 3 menit habis. Senjata antimateri yang tak terbayangkan akan tiba di Longcheng. Astaga! Alat antimateri sudah siap. Selanjutnya, inilah saatnya unjuk gigi. Mati lampu lagi. Ini sudah kesekian kalinya mati lampu. Diam kalian semua. Trik ini, kau sudah bermain tadi. Jangan bohongi aku lagi, mati lampu apaan. Ini cuma sandiwara yang kau rancang sendiri. Nei, apa? Kota Longcheng mati listrik misterius. Tidak mungkin. Jangan kira kalian bisa bersekutu. Jangan coba matikan listrik lalu menutupi kebohongannya. Diam kau sana. Pak Sutradara, segera amankan semua peralatan dan jauhi barang-barang. 1 menit lagi. Akan ada energi yang sangat dahsyat yang memicu gempa bumi dengan pusat di gedung ini. Guncangannya akan melanda seluruh Longcheng. Jadi kita harus bersiap sebelumnya. Zhang Wei, sampai kapan kau mau berakting? Kepala, energi tak dikenal terkumpul di bawah Longcheng. Perkiraan jumlah energinya 10 miliar joule. 10 miliar joule. Ini benar. Segera peringatkan seluruh kota. Evakuasi warga segera. Hindari bahaya. Siap. Benar terjadi. Senjata antimateri. Negara kita berhasil menciptakannya. Bagaimana mungkin listrik tiba-tiba padam? Apa karena eksperimen antimateri? Mustahil. Ini bukan kebetulan. Alarm gempa. Bagaimana mungkin gempa benar-benar akan terjadi? Ini bukan bohongan. 5, 4, 3, 2, 1. Di kehidupan lalu, tak kusaksikan Xia Agung menguasai dunia dengan senjata antimateri. Tak kusaksikan orang asing menghormati rakyat Xia. Di kehidupan ini, kuberikan senjata antimateri ke Xia 40 tahun lebih cepat. Bisakah hapus penyesalan lalu? Ini gempamu bagaimana? Trik baru apa lagi yang kau punya? Pakai mesin getar gedung buat gempa. Tak ada mesin getar gedung manapun yang bisa hasilkan 10 miliar joule untuk guncang Longcheng. Masih 10 miliar joule. Apakah kamu bahkan paham betul apa arti 100 miliar joule itu? Benar. Kau paham dasar-dasar energi. Tentu aku tahu. 10 miliar joule sama dengan ledakan 2 ton TNT. Sudah tahu masih ngawur. Kira-kira kami tidak tahu. Kalian jelas tidak paham. Karena temuanku sudah jauh melampaui pemahaman kalian. Kepala, bagaimana? Perkiraannya benar 10 miliar joule. Pastikan 10 miliar joule. 10 miliar joule. Benar 10 miliar joule. Energinya mencapai 10 miliar joule. Kepala, Apa hebatnya 10 miliar joule? Memang besar, tapi tidak perlu terkejut segitunya. Kau tahu apa? Ini hanya energi sisa dari aktivasi perangkat antimateri. Sudah capai 10 miliar joule. Lihat. Tahukah kau efisiensi energinya? Berapa? Mendekati 100% sempurna. Dengan kata lain, 10 miliar joule ini setara dengan energi dari 2 ton TNT. Ini hanya mencapai 0,001% dari energi antimateri. Inikah senjata antimateri? Hanya kurang dari 0,001% saja, setara dengan 2 ton TNT. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram TNT saja sudah bisa menghancurkan gedung ini. Mengerikan. Soal pencuri. Kenapa takut? Yang kita hadapi sekarang cuma 10 miliar joule. Segera umumkan lagi perintah kepala. Kamu ini, kita nggak perlu keluar. Alarm ini sudah berbunyi lama. Tenang saja, Bu. Ibu nggak paham. Ini hanya akal-akalan murid SMA. Semua ini cuma sandiwara. Entah apa yang merasuk pihak berwenang. Siarannya sudah putus. Bisa jadi rahasia negara.
Soal juri itu aja. Dia direktur Akademi Sains ya. Jika dia bilang begitu, pasti bohong. Tenang saja 100%. Warga Longcheng semua perhatikan energi besar. Akan meledak, guncangkan seluruh kota. Jaga barang pecah belah, tetap tenang. Jangan panik, elangan. Warga Longcheng semua. Siaran Juan-Juan berbunyi lagi. Kita harus waspada. SMA ini sudah dibongkar oleh ahli Akademi Sains. Tenang saja, istirahatlah. Nanti lihat bagaimana kau atasi. Yakin tidak mau mengungsi? Ngungsi dari apa? Kau pikir benar akan ada gempa? Tapi apa kalian tidak merasa ada getaran? Fadi, kamu ini kenapa sih? Semua ini hanya halusinasi kamu. Ini dia, getarannya datang. Pemuda itu berhasil untuk negara Xia menciptakan senjata antimateri. Sudah sampai. Tidak lama lagi, Yang Mulia. 10 menit lagi. Wali kota Longcheng sudah duluan. Yang Mulia jangan khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Ini menyangkut nasib negara Xia. Ini apa yang terjadi? Ini getaran. Getaran dari perangkat antimateri Zhang Wei. Dia berhasil. Katanya gempa. Di mana? Ayo tunjukkan gempa. Benar, Zhang Wei. Kau ini keras kepala seperti bebek mati. Tunggulah, hadapi hukum bersama ayahmu yang tua bangka itu. Hahaha. Masih pura-pura. Cepat, siap. Laugo, tahu. Dengar baik-baik. Ini pusat energi getaran terkuat. Tipu aku. Tidak mungkin. Aduh. Aku bohongi kau. Sekarang tahu. Listrik nyala. Memang selesai. Antimateri berhasil diambil selanjutnya. Masukkan ke perangkap ion negatif. Aku benar-benar menyaksikan kelahiran mukjizat. Nah, kau berhasil. Astaga, jika dia benar-benar diterima oleh semua orang, aku akan jadi penghambat teknologi dahsyat. Tidak, kewibawaanku. Tak boleh runtuh. Zhang Wei, Anda berhasil. Ia akan dicatat dalam sejarah dan seluruh Dacia akan bangga padamu. Selamat, Zhang Wei. Kau capai mimpi mustahil. Eksperimen sukses. Zhang Wei berhasil. Siaran normal. Cepat ke lokasi. Aku akan rayakan untuknya. Getaran hebat ini membuktikan bahwa Zhang Wei berhasil. Sukses luar biasa. Kita harus dapat data eksklusif. Kamera, cepat ikut. Kita harus temui Zhang Wei. Dia akan masuk sejarah. Zhang Wei, sukses ciptakan senjata antimateri. Apa rencanamu? Aku mau. Jangan sampai tertipu olehnya. 1. Jangan sampai tertipu olehnya. Pak Jia, faktanya sudah jelas. Percuma membahas ini, kita harus mengakui usia. Nongte, sebenarnya 10 tahun lalu aku sudah selesaikan penelitian senjata antimateri. Awalnya aku ingin jaga harga diri Anda, tapi sekarang terpaksa kuungkapkan. Sebenarnya, alasan sebenarnya dia diusir dari Akademi Sains. Bukan karena penelitian senjatanya. Proyek senjata antimateri itu tanggung jawabku. Dia diusir karena alasan sebenarnya adalah
Dia menghilangkan data kunci penelitianku bertahun-tahun. Sekarang aku benar-benar mengerti. Dia sama sekali tidak pernah kehilangan data, tapi menyembunyikannya. Tohong, kapan aku pernah mengambil datamu? Kapan kamu pernah memimpin proyek senjata antimateri Zhang Wei sebagai putra Zhang Guoqiang? Malah pakai dataku untuk buat senjata antimateri. Kamu tertawa apa? Apa? Kau ketahuan, lalu pura-pura tidak tahu. Haha. Tertawa. Karena belum pernah lihat orang. Orang tak punya malu. Kamu yakin? Meriam antimateri. Sudah lama kamu buat. Kamu yakin? Senjata antimateri. Kau sudah selesaikan pengembangan. Dang. Tentu saja, tapi. Kau berhasil membuat replika menggunakan data kunci milikku. Cukup berbakat juga. Begini saja. Aku bersedia menerimamu di Akademi Dacia, akan kuajarimu sendiri. Dan ayahmu diberi pengecualian. Kembali ke Akademi melanjutkan riset. Kau dengar? Zhang Wei. Cepatlah. Terima kasih Pak Jia. Pak Jia sangat murah hati. Beliau bahkan memaafkan pencurian datamu. Bahkan menerimamu sebagai murid benar-benar. Anugerah luar biasa. Hahaha, ya ampun. Hei, tertawa apa? Jawablah. Aku dan ayahku kembali ke akademi. Hidup dengan tuduhan mencuri data penelitianmu. Lalu klaim jasa penemuan senjata antimateri sebagai hasil kerjamu. Benar-benar licik kau main akal. Profesor Jia, siapa kau berani mengaku sebagai guruku? Benar-benar licik kau main akal, Profesor Jia. Siapa kau berhak jadi guruku? Zhang Wei. Zhang Wei, kau berani menghina. Tuan Jia, calon pilar negara besar Xia, malah berkata demikian. Kau sedikit kurang sopan. Wali kota. Oh, ini wali kota Longcheng. Up-N, kau juga mau memutar balik fakta. Memang pahlawan muda. Tapi, kita harus hormat pada senior seperti Profesor Jia. Atas perintah Raja, usut korupsi Zhang Wei di Akademi Sains. Temani aku sandiwara. Hadirin, hari ini kalian lelah. Urusan ini mungkin rahasia. Mohon semua bisa pergi dulu. Pak Jia, dengar nama Anda sudah lama, saya kagum pada Anda. Kenal saya? Tentu, siapa di Xia yang tidak tahu nama Anda? Anda adalah otoritas di Xia. Kalau Pak Jia tuduh kalian curi data, pasti kalian yang mencuri. Sebagai kepala akademi, apa mungkin beliau berbohong? Kalian benar-benar keterlaluan. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Kalian benar-benar keterlaluan. memang saya menyalahgunakan kekuasaan. Mau apa? Tuan Kota, ini berlebihan. Di mana? Putra saya masuk Akademi Sains berkat Anda. Tenang saja. Kita orang sendiri. Baiklah. Yang lain sudah saya keluarkan. Hasilnya hari ini. Semua terserah Anda. Hehe. Baiklah. Hahaha. Zhang Wei, masih mau bicara apa? Sudah cukup. Aku benar-benar tak tahan. Tua Jia, kau keterlaluan. Aku benar-benar tak sanggup. Tua Jia,
Kau keterlaluan. Aku benar-benar tak sanggup. Logu, kau gila apa? Aku yang gila. Kukira kau hanya sombong. Ternyata demi negara Asia. Kini jelas, kamu munafik dengan penampilan suci. Logu, kamu gila. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau merampas hasil kerja orang lain. Klaim sebagai penemuanmu. Kau pikir aku tak tahu? Masih pura-pura baik. Jadikan mereka muridmu, kau habisi hidup mereka. Logu, omong kosong apa? Senjata antimateri ini data hasil risetku yang kuseriusi dulu, tapi hilang karena Zhang Guoqiang. Sekarang, anaknya keluarkan produk senjata antimateri, kebetulan begitu. Hasil penelitianmu. Kamu Jiaping bisa apa? Orang lain tak tahu, aku tak tahu. Bertahun-tahun kau gunakan cara. Merampas proyek dan karya orang masih kurang. Aku kira kau lakukan ini demi lingkungan eksperimen yang lebih baik. Ternyata kau justru yang... Demi kepentinganmu, omong kosong. Zhang Wei dan kawan-kawannya kasih apa sampai kau fitnah aku? Haha, aku fitnah kau? Lalu jelaskan perangkap ion negatif penyimpan antimateri. Prinsip apa yang digunakan? Aku, ini. Rahasia negara, jangan dibahas ini. Spion asing, dinding punya telinga. Dinding punya telinga? Takut pada kekuatan asing. Bukankah kau kekuatan asing itu? Si telinga? Omong kosong. Baik, ini tak bisa dibahas. Aku ganti topik. Perangkap ion, ikat antimateri dengan medan magnet. Hitung interaksi keduanya. Apa rumus gaya yang dihasilkan? Bisakah kau tulis? Anihilasi antimateri. Dari massa setara. Bisakah kau hitung rumus energinya? Prinsip produksi antimateri. Dan metode ekstraksi yang umum kau tahu. Jangan uji aku dengan. Soal dasar, kau pikir kau bisa menghina dekan Akademi Sains seperti ini? Omong sampah. Bidangmu bukan fisika partikel mikro. Kau hanya meneliti fisika makro dasar. Teknologi senjata antimateri adalah area buta bagimu. Berdasar apa klaimmu? Kau klaim ciptakan 10 tambah tahun lalu. Berdasar apa? Zhang Guoqiang mencuri datamu. Diam. Bagaimanapun, senjata antimateri ini adalah hasil karya Akademi Sains kami. Mustahil bisa diciptakan oleh seorang pelajar SMA. Pak Gu, saya tetap percaya Pak Jia. Lagi pula, Pak Jia tokoh legendaris sains kita. Bau! Kalian kompotan penjahat! Pak Gu, menurut saya, Pak Gu sudah tua dan pikun, tidak layak lagi menjabat. Tidak layak lagi memimpin Institut Fisika dan Universitas. Apa maksudmu, Pak Gu? Karena bicara ngawur, akan kami amankan. Dirujuk ke rumah pemulihan. Hahaha, baik-baik saja. Pak Gu, akan laporkan kondisimu ke kepala negara. Akan memilih penggantimu di Akademi Ilmu Pengetahuan. Untuk pimpin Institut Fisika dan Universitas. Kau berani melanggar hukum. Menurutmu, apa saya benar? Benar. Benar katamu? Hahaha. Lau Gu kini wali kota Longcheng dengan Profesor Chen. Semua di pihakku. Kau pikir seluruh Dacia akan dengar omongan kakek linglung sepertimu? Atau harus percaya pada seorang pelajar SMA dan ayah yang tak berdaya? Hahaha. Kau benar. Di Akademi Sains aku berkuasa mutlak. Tak ada yang ganggu kekuasaanku. Lawan aku. Langsung kusuruh ke desa. Haha, dengarkan baik-baik Zhang Wei. Dulu ayahmu dikeluarkan dari akademi tanpa alasan jelas. Cuma karena tak tahu diri. Tidak membiarkanku dengan tenang mengambil dana proyek penelitiannya. Oh, kau juga?
Hebat sekali kau. Bolehkah aku tahu nama anakmu? Biar ku perhatikan anakmu baik-baik di Akademi Sains. Bisa juga kok kasih dia posisi kepala institut. Hahaha, baik. Terima kasih Pak Jia, haha. Gampang. Soal senjata antimateri. Sudah saatnya segala sesuatu menetap. Hahaha. Zhang Wei, ini kesempatan terakhir. Mau jadi muridku, aku rela memaafkan masa lalu kita. Beri pengecualian masuk Akademi Sains. Pikir matang-matang, gabung Akademi Sains. Bisa memuliakan keluarga, keberuntungan besar. Jangan sampai. Tidak tahu diri, pertimbangkan baik-baik. Sudah lihat nasib Pak Gu, kan? Akibat melawanku, pertimbangkan baik-baik. Pertimbangkan baik-baik, pikirkan masa depan. Hahaha, sudah. Tak perlu bicara lagi dengan Zhang Wei. Senjata antimateri sudah final. Keberhasilan dan kekuatannya jelas. Zhang Wei sebagai penemu. Wali kota salah, akulah penemu. Memang benar. Di Akademi Sains, bisa berbuat semaunya, aku otoritas mutlak, tak ada yang bisa goyahkan suaraku. Siapa berani melawan, ku kirim ke desa. Zhang Wei, ayahmu diusir dari Akademi Ilmu Pengetahuan dulu. Tanpa alasan, hanya karena dia tidak tahu diri. Tidak membiarkanku tenang. Malah korupsi dana penelitian. Jiaping, kepala akademi. Korupsi dan nepotisme. Bukti sudah ada. Kau masih mau berkilah? Jia, kau kira bisa menguasai segalanya sendirian? Atau kau pikir semua orang seperti Profesor Chen? Seperti Profesor Chen, penjilat tak bermoral. Valian. Mereka bersekongkol menipuku. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau si rubah tua ini mau mengaku? Ayah, dengarkanlah, kau dipecat dari Akademi Sains bukan karena kesalahanmu. Kau difitnah. Aku dengar. Aku akan membersihkan semua ini untukmu. Sekarang, segala yang dulu hilang darimu akan kugantikan satu per... Jangan-jangan maafkan sikapku sebelumnya, Pak Gu. Aku salah menilai, ternyata akulah yang salah. Dulunya aku keras kepala. Negeri Xia kita sangat beruntung punya pemuda sepertimu. Zhang Wei, urusan ini sudah selesai. Mari kita bahas di tempat lain. Soal senjata antimateri, mereka akan diantar ke tempat yang seharusnya. Kalian kira sudah menang? Keluar semua sekarang. Profesor Jia, kamu bekerja baik. Agen S. Jiaping, kau pengkhianat. Berani bekerja sama dengan As. Jiaping, apa tujuanmu? Ada banyak penjaga di luar, bagaimana mereka bisa masuk? Menurutmu? Aku yang memimpin pembangunan tempat ini dulu. Aku tahu setiap ventilasi di sini lebih dari siapapun. Perempuan. Jadi dulu sudah berkhianat. Ini semua karena kalian. Apakah kau tidak bisa menyerahkan penelitiannya? Kalian yang memaksaku. Ini benar-benar VP. Tadi itu jalan rahasianya yang aku beri. Nanti kita hanya perlu ambil alat itu. Aku percaya teknologi AS pasti lebih cepat dari Daxia. Luncurkan senjata antimateri. Mereka sudah tahu semua perbuatanku.
Dulu kita bersama, sekarang. Bawa aku pergi ke Amerika Serikat, ini janji Kepala Mei. Berdua. Tuan Zhang Wei, Jerry dari AS mewakili negara mengundang Anda. Dan ajak ayah Anda juga. Kami dari AS bersedia memberi gaji triliunan, bahkan membangunkan universitas, termasuk lab khusus untuk riset bebas. Jika kau mau, dari pemimpin kami, Presiden AS akan berikan medali kehormatan tertinggi. Mustahil. Akulah pahlawan terbesar. Apu, kenapa kalian pilih dia? Siapa dia sebenarnya? Kau hanyalah anjing kami. Tuan Zhang Wei barulah talenta yang kami butuhkan. Tidak. Mustahil. Kenapa? Kenapa lagi? Pengkhianat negara. Tak mungkin dihormati orang. Zhang Wei, apa pilihan Anda? Gaji miliaran. Lab mandiri, penghargaan tertinggi AS, kalian terlalu memuliakan aku. Tuan, Anda luar biasa. Pantas dapat ini. Maaf, yang ku mau tak bisa kalian beri. Permintaan apa? Kami penuhi. Kami pasti penuhi. Aku ingin negara makmur, rakyat sejahtera, dan bangga di kancah internasional. Dimanapun di dunia ini, akan selalu ada kebanggaan menjadi warga Daxia. Bisa beri? Anda. Saya minta maaf. Takkan kukhianati negara. Sekarang tidak. Besok pun takkan, kau tahu. Akibat menolak Amerika seperti apa? Tahu. Aku terlalu tahu. Yang tak bisa Amerika dapat, lebih baik hancur daripada jatuh ke tangan kami. Hahaha. Masih berani menolak? Karena lebih baik mati berdiri. Lebih baik mati. Sayang. Tuan Zhang Wei, andai kau orang Amerika. Selamat tinggal. Hidup lagi pun tak bisa lepas dari takdir. Sungguh sulitkah Tiongkok bangkit? Penyerang Tiongkok dihukum meski jauh. Maafkan aku. Aku telat datang. Syukur Anda datang. Pemuda sepertimu sangat kami butuhkan. Maaf. Ini kesalahanku. Atas nama negara, Tuan Zhang Guoqiang, kami minta maaf. Kami mohon maaf, ilmuwan sepertimu. Difitnah pengkhianat selama bertahun-tahun. Salah kami. Jangan, tidak pantas. Anda pemimpin, saya tak layak. Bukan, justru karena ilmuwan seperti Anda. Negara kita barulah bisa bertahan. Dahulu Daxia, juga berkat ilmuwan sepertimu, kami bisa diakui dunia. Yang Ziqiang, laksanakan. Umumkan. Pulihkan jabatan Tuan Zhang Guoqiang di Akademi. Umumkan secara nasional kebenaran dulu. Kembalikan nama negara. Terima kasih. Zhang Wei, umumkan, tetapkan. Jadikan pilar negara dan gelar pahlawan. Beri perlindungan tertinggi. Orang seperti mereka. Jiaping, pernahkah Daxia zalimimu? Tidak. Berarti aku yang mengecewakanku. Sebagai raja ini, kau punya keluhan? Tidak. Raja hormat pada lembaga sains, tunjangan tak pernah dikurangi. Lalu kenapa kau berkhianat? Dasar bajingan. Bawa mereka hukum sesuai aturan. Siap. Duduklah. Raja, aku difitnah. Semua perintah Jialao, aku tak tahu apa-apa. Ampunilah. Raja, tolong. Tunggu sebentar. Aku mau bicara, lepaskan dia. Ikuti Zhang Wei. Kau mau apa? Ada hutang masa lalu yang harus dilunasi.
Pukulan pertama untuk ayahku yang kau singkirkan jadi petani 10 tahun. Aduh, pukulan kedua. Untuk pahlawan yang gugur demi Dacia. Kau hianati pahlawan yang membangun masa keemasan ini. Kau tega. Masih kurang. Pukulan ketiga ini untuk ilmuwan Dacia yang sehari-hari bekerja tanpa nama dan penuh dedikasi. Agar Dacia terbebas dari agresi asing dan rakyat Dacia hidup merdeka. Kau hina 4 kata ilmuwan yang menjamin kebebasan kita. Kau tak layak disandingkan dengan mereka. Tak paham betapa jauh tertinggal kita dari ES dalam sains. Satu senjata antimateri bisa ubah semua ini. Berapa banyak teknologi kita yang AS blokade karena kita menolak tunduk pada mereka? Haruskah kita diam saja dicengkam? Tutup mulut. Kau pikir ini menyelamatkan? Hampur. Kau jadikan Dacia musuh dunia. Sudah. Jangan pelai mewakili Dacia. Sejak lama kau hilang jiwa patriotik Dacia. Biar saja dunia memusuhi. Biar seluruh dunia boikot teknologi kita. Ilmuwan Dacia sama sekali tak kalah dari mereka. Kami tak cari masalah, tak gentar. Betul. Jiaping, kenapa kau selalu menganggap Tiongkok lemah? Memang kami punya sejarah kelam. Tapi para pahlawan tak pernah berhenti berjuang. Di tangan kami sekarang, kami lanjutkan perjuangan itu. Leluhur kami pernah berucap, impian terbang sejak dulu. Kapan bisa sentuh langit? Kini kami tak hanya sentuh langit, tapi juga menjejakkan kaki di antariksa. Titah suci ini, astronot kami kini menetap di antariksa. Ini buah perjuangan kami. Titah suci ini, astronot kami kini menetap di antariksa. Semua ini kami, hasil perjuanganku. Aku salah. Mustahil. Apakah aku benar-benar salah? Semua ini. Semua untuk Dacia, gunakan sisa hidupmu. Renungkan baik. Bawa dia pergi, ampun Paduka. Ampun Paduka. Ampun Paduka. Biarkan Zhang Wei. Mari pindah tempat. Mari kita bicara. Soal senjata antimateri, apa rencanamu? Aku serahkan senjata antimateri tanpa syarat ke negara. Itu jerih payahmu dan ayahmu. Kau rela langsung begitu saja. Oh, itu jerih payahmu dan ayahmu. Kau rela serahkan begitu saja. Paduka keliru. Penelitian senjata antimateri ini sepenuhnya demi negara. Takkan ada sedikit pun keengganan. Apalagi, semua tindakan Anda di ruang rapat tadi, saya yakin, menyerahkan senjata adalah keputusan terbaik. Tenang saja. Dacia takkan mengecewakanmu. Presiden, bahaya! Amerika protes di PBB, tuduh rahasia kembangkan senjata pemusnah akan beri sanksi. Malam ini, jam 8 pagi serang total kota Naga. Mustahil. Mustahil. Berani melakukan serangan menyeluruh ke kota besar Dacia. Tak takut kecaman dunia. Akan dikritik. Tapi, apa? Cepatlah. Tapi saat ini, tak satu negara pun yang berani bersuara mengecam mereka. Sial. Bukan cuma Amerika. Setelah tahu senjata antimateri, negara lain akan segera tekan kita. Ya, Amerika yang mulai duluan, seperti yang diusulkan oleh wakil AS. Teknologi antimateri dibagi sama dengan serangan jam 8 malam dibatalkan. Teknologi antimateri diserahkan? Jangan. Jangan berikan senjata antimateri.
Jika kita menyerahkan senjata antimateri, posisi internasional Dasia takkan berubah sedikit pun. Penelitian antimateri akan menjadi sia-sia. Lagi pula, Amerika itu serigala rakus tak kenal puas. Sekarang, kita serahkan senjata antimateri, lalu apa? Apakah tiap kali Dasia membuat penemuan, kita harus menyerahkannya ke Amerika? Lalu solusinya? Yang mulia, sekarang tinggal 3 jam sebelum jam 8 selesai. Antimateri dikirim ke pabrik senjata. Buat hulu ledak antimateri, tangki serangan rudal Amerika. Setuju. Benar menilaimu. Sampaikan perintah. Pabrik senjata di sekitar Longcheng. Hentikan pekerjaan, muat antimateri hasil ekstraksi Zhang Wei hari ini. Ke hulu ledak. Kirim ke armada IK di pelabuhan Longcheng. Untuk mencegat rudal Amerika. Nasib kota naga bergantung pada antimateri ini. Warga kota naga segera ke bunker perlindungan. Pukul 8 malam nanti, Amerika akan luncurkan serangan penuh. Percaya, negara akan memakai senjata antimateri karya nasional Zhang untuk mencegat serangan. Tetap tenang dan evakuasi tertib. Saya tidak tahu apakah lagu ini bisa dianggap buruk. Seorang gadis tidak boleh abaikan kelainan dalam 20 menit. Sayang, kita akan selamat. Percaya pada negara kita. Percaya pada Xia. Terutama Zhang Wei. Hulu antimateri sudah tiba. Tim sudah dalam perjalanan. Percepat lagi. Semua warga sudah dievakuasi. Apa mereka masih berhenti di lampu merah? Waktunya habis. Teknologi senjata antimateri belum diserahkan? Tidak. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Biarkan Longcheng, senjata antimateri. Bersama. Musnahkan! Laporan, rudal AS sudah diluncurkan, tiba di Longcheng dalam 3... Hulu antimateri sudah siap, sedang dimuat. Cepat, hampir terlambat. Kumohon harus berhasil. Belum selesai. Kalibrasi data dan hitung jaringan tembakan. Cepat. 23 R9. Davia, dengan membawa aib hari ini, menyesallah. Data intercept selesai, rudal antimateri siap. Tembak! Dunia takkan remehkan Tiongkok lagi. Naga Timur telah bangkit.